utaranya sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayan firman beserta diaken dan penatua bertugas mengucapkan selamat beribadah pada Minggu Advent ke-1 yang dilaksanakan secara online. Kiranya ibadah saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Wilhelmina Johans. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, karena kasih karunia Tuhan, kita telah memasuki Advent yang pertama menyongsong Natal. Untuk itu mari kita tabiskan akan ibadah ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bahagian dalam pelayanan kasih. Demikian nats pembimbing kita di saat ini, 2 Korintus 8 ayatnya yang keempat. Terimalah salam
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat. Silakan duduk. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus dan Maha Penuh Pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkanlah dan tahirkan kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami ya Bapa Maha Kudus dan Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Jemaat yang kekasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 8 yang menyatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Di
Jemaat, mari berdiri untuk bersama-sama mendengar petunjuk hidup baru yang menjadi penuntun hidup kita di saat ini berdasarkan Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 yang menyatakan, Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya dipersilakan kesaksian pujian dari paduan suara kasih karunia. Segala
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, ya Allah kami dalam Kristus, firman yang hidup. Engkaulah penolong kami, penuntun kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan, suka duka kami. Untuk itu kami mohon, berilah Roh-Mu yang kudus, agar dengan hikmat yang daripadamu, kami menjadi anak-anak yang taat dan setia, melakukan kehendak firman-Mu. Ampuni dosa kami, bersabdalah Bapa, kami mendengar. Amin. Jemaat yang kekasih, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Maranatha. Bacaan firman Tuhan pada ibadah hari ini dari kitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang mengatakan, Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang anugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat kekasih Kristus, keselamatan hidup yang saudara dan saya kita miliki hanya karena kasih karunia Allah. Dan kita tahu itu diberikan cuma-cuma tanpa usaha kita. Sebab itu sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan harga yang mahal, kita harus memiliki gaya hidup
yang bersuka cita dalam pengharapan. Karena dalam pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah dikecewakan. Cuman Tuhan yang kekasih, mari kita melihat bacaan kita di saat ini ayat 1 dan 2. Dari 2 Korintus 8 ini menjelaskan apa yang terjadi di jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat Makedonia antara lain Filipi, Tesalonika, dan Berea. Mereka memiliki 2 hal. Yang pertama, mereka dianugerahi kasih karunia Allah. Yang kedua, anugerah kasih karunia yang dialami berbuah sukacita dan kemurahan hati tanpa dihalangi oleh keadaan mereka yang kita tahu lewat bacaan ini mengalami berbagai penderitaan. Bahkan mereka sangat-sangat miskin. Dan semua itu lewat Paulus meminta supaya menjadi contoh bagi jemaat di Korintus yang keadaannya jauh lebih baik daripada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat Tuhan yang kekasih, di sini Paulus tidak bilang atau tidak menyebut berapa banyaknya jumlah uang yang orang-orang Korintus, orang-orang Makedonia berikan. Tapi di sini Paulus mau menekankan sikap dan pengorbanan mereka yang menjadi contoh. Dalam hal ini kita melihat bahwa Paulus mengacu pada ajaran Yesus dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44, yaitu persembahan seorang perempuan janda. Di mana dia memberi bukan dari kelebihannya, tapi justru dari kekurangannya, 2 peser 1 duit. Dan Yesus bilang itu yang paling besar dari semua orang kaya yang memberikannya. Karena dia memberi apa yang ada padanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, orang-orang Makedonia memberi bukan saja menurut kemampuan mereka. Ini menandakan mereka tidak khawatir setelah mereka memberi. Padahal mereka menderita berbagai-bagai pencobaan, bahkan mereka miskin. Itulah gaya hidup orang-orang Makedonia yang merasa kasih karunia Allah melimpah dalam kehidupan mereka. Bagaimana dibandingkan dengan saudara dan saya di masa corona ini? Kurang lebih 8 sampai 9 bulan. Corona ada di seluruh dunia ini. Bagaimana anak-anak Tuhan juga banyak yang di PHK. Hari kerjanya dikurangi, gajinya dikurangi. Bagaimana situasi seperti ini kita harus siap. Seperti orang-orang di Makedonia. Jemaat yang kekasih, mari kita mengacu. Atau melihat pada Matius 6 ayat 25 sampai 26. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan dan kamu pakai. Pandanglah burung-burung di udara. Allah tetap mengasihi mereka. Memberi mereka makan. Kamu lebih berharga dari banyak burung-burung itu. Jemaat Tuhan yang kekasih. Itulah perjalanan kehidupan ini. Dan mari kita melihat terus dalam ayat-ayat selanjutnya. 4. Mereka memberi dengan kerelaan. Artinya mereka merasa sesuatu hal memberi itu tidak sama dengan mengeluarkan, tetapi menerima. Mereka memberi. Mereka merasa itu bukan keluar,
tapi justru masuk, mereka menerima. Yaitu mereka beroleh kasih karunia sehingga mereka tidak pernah khawatir. Bahkan selanjutnya dengan mengambil bahagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Dan mereka minta kepada para rasul, biarlah kami terlibat untuk mengambil bahagian walaupun keadaan kami seperti ini. Dan mereka memanggil bahagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Artinya mereka memberi secara penuh, seutuhnya, seluruh kehidupan mereka untuk membantu. Karena itu mereka membantu Paulus. Selanjutnya Paulus menghimbau supaya pelayanan kasih itu juga lewat Titus juga terjadi di Korintus. Sebagaimana di Korintus juga. Bersama Titus mereka sudah memulai pelayanan kasih. Tapi mereka berhenti. Selanjutnya ayat-ayat 7 sampai 9. Di mana Paulus menekankan orang-orang di Korintus mereka punya kelebihan. Mereka kaya dalam segala sesuatu. Seperti mereka kaya dalam iman, mereka kaya dalam perkataan, mereka kaya dalam pengetahuan. Bahkan kesungguhan. Mereka kaya dalam kesungguhan memberi bantuan dan mereka kaya dalam kasih. Paulus menghimbau supaya mereka melengkapi dengan kekayaan dalam kasih. Supaya mereka melengkapi pelayanan itu dengan pelayanan kasih dan kita melihat bahwa jemaat di Korintus kaya secara lokal. Artinya mereka punya untuk diri mereka sendiri dalam segala hal. Tapi bagaimana Paulus meminta berbagilah dengan orang lain. Ia meminta supaya mereka melengkapi itu kekayaan yang mereka miliki dalam segala hal itu dilengkapi dengan pelayanan kasih untuk orang lain. Sebagaimana kita tahu pelayanan Paulus. Selain memberitakan firman, dia membawa bantuan dari jemaat-jemaat. Untuk jemaat orang-orang kudus di Yerusalem yang dalam penderitaan, dalam kesusahan. Dan Paulus meminta orang-orang di Korintus melengkapi pelayanan mereka. Kekayaan mereka dengan lagi pelayanan kasih yang sudah mereka mulai tapi mereka berhenti sebagai buah atau wujud dari kasih karunia itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, Paulus tidak memaksa, tapi Paulus bilang, berilah dengan kerelaan. Jemaat Tuhan yang kekasih, tanpa kita sadari kita telah meninggalkan minggu-minggu sesudah Pentakosta. Dan di minggu ini kita telah berada di minggu yang pertama dari 4 minggu. Advent mempersiapkan diri menyongsong Natal Kristus. Untuk itu jemaat yang kekasih, mari kita siapkan hati. Dan kita menyadari bahwa memberi adalah suatu tindakan penggenapan atas menerima kasih karunia. Jemaat Tuhan dikatakan di atas tadi bagaimana di situasi ini kita memberi untuk pelayanan, memberi untuk dana lahan. Sedangkan kita tahu kita dalam situasi seperti ini, tapi ingatlah orang-orang Makedonia. Ketika saudara dan saya memberi di tengah-tengah kekurangan kita, itulah tindakan saudara dan saya menggenapi wujud dari kasih karunia Allah.
Kita mewujud nyatakan bagaimana kita telah menerima kasih karunia Allah itu bagi perjalanan kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita, jemaat Tuhan. Mari kita wujudkan apa yang menjadi gaya hidup orang-orang Makedonia. Mereka telah merintis, mari kita wujudkan. Ada 3 hal. Yang pertama, memberi menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan tanpa khawatir, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Saudara memberi, Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Mari kita belajar dari orang-orang Makedonia. Mereka menderita, mereka miskin. Mungkin situasi mereka sama dengan situasi saudara dan saya. Tapi mereka punya pengharapan. Mereka tidak khawatir karena mereka yakin tidak akan dikecewakan. 2, memberi dengan kerelaan. Karena memberi adalah memperoleh kasih karunia. Kita memberi dengan sukacita, kita peroleh kasih karunia Allah. Yang terakhir, memberi dengan cara sukarela, ikhlas, yaitu sepenuhnya memberi diri kita kepada Allah. Kalau sepenuhnya kita memberi diri kita kepada Allah, itu berarti apapun yang ada pada kita dalam kekurangan dan kelebihan, kita ikhlas. Itu berarti juga kekasih-kekasih Tuhan. Saudara dan saya telah mengasihi saudara sesama kita, siapapun mereka. Marilah di Minggu Advent yang pertama menyongsong Natal ini kita wujudkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Makedonia, memberi dengan sukacita di tengah-tengah keterbatasan, penderitaan, kemiskinan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga, jemaat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Maka dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri satu dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Tuhan pencipta langit dan bumi dan pemelihara kehidupan kami. Di siang ini, di Advent yang pertama menyongsong Natal, kami boleh bersyukur dan berterima kasih kiranya lewat sabdamu kami dituntun untuk taat dan setia pada firman-Mu. Dalam kehidupan nyata kami, di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, jemaat, baik kami yang ada di sini maupun di rumah-rumah kami, dari setiap lubuk hati yang paling dalam kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami Bapa, agar dalam hal memberi di tengah-tengah situasi ini, kami memberi diri kami seutuhnya pada Tuhan. Bagi kemuliaan pekerjaan-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan seutuhnya, saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh karena usia. Dalam pemulihan di rumah atau di rumah sakit. Ya Tuhan, Tuhan tahu keadaan setiap kekasih kami. Berkati mereka dalam kehendak-Mu, kuatkan mereka. Lewat makanan, obat-obatan, minuman. Begitu pelayanan medis keluarga, begitu juga yang dirawat di rumah sakit. Ibu Nyoman, Surtini Yuwono, sudah sekian hari ini Tuhan berkati dia agar dia boleh dipulihkan dalam nama Yesus. Jemaat yang berduka, keluarga besar meninggal. Atas dimuliakan Bapak Yosiat Arfel meninggal. Di mana sekarang ini ada dalam pelepasan dan pemakaman. Berkati pelayan hamba-Mu yang melayani, berkati keluarga, berkati jemaat. Kiranya apa yang dilakukan itulah yang terbaik bagi keluarga. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Begitu juga Tuhan, rencana persiapan pelaksanaan ibadah tatap muka. Ya Tuhan, situasi dan kondisi dunia, bangsa dan negara di masa COVID ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami pribadi, rumah tangga, keluarga, negara, jemaat, bangsa, agar COVID ini boleh berlalu dan kami boleh ada lagi seperti biasa. Begitu juga mereka yang berulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran mulai dari 29 November sampai dengan 5 Desember Tuhan. Lengkapi kebahagiaan mereka dan terimalah pengucapan syukur mereka. Ya Tuhan, keluarga-keluarga yang berdampak COVID, ekonomi, kesehatan, Tuhan berkati dan berikan yang terbaik bagi mereka. Rencana kerja, penggalangan dana lahan dan tim kerja yang telah terbentuk. Di masa COVID ini Tuhan berkati kami. Tim ini berkati jemaat. Agar kami bersatu padu merasa bertanggung jawab atas semua ini Tuhan. Ya Tuhan, rencana pembelian lahan untuk gedung gereja di Jalan Panji-Dalung, itu juga kami tahu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak manusia atas pembelian itu. Ya Tuhan, pemerintah pusat, provinsi, kota dan pasar, TNI dan Polri, sebagai pengabdi negara, ujung tombak, pahlawan kesehatan, pahlawan keamanan, pemerintah pusat dengan program bagaimana menangani
bangsa dan negara di masa ini. Tuhan berkati semuanya Bapa. Seluruh pelayan yang bertugas dalam ibadah di hari ini, pendeta, diaken, penatua organis, pianis, pemandu lagu, paduan suara, kasih karunia di hari ini, petugas multimedia. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi ini kami yakin dan percaya bahwa di mana-mana tidak aman. Tapi kami percaya Engkau akan menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami, pribadi, rumah tangga, bahkan seluruh jemaat ini ada dalam perlindungan dan pengawasan Tuhan. Ampuni segala dan salah dosa kami Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami semua berdoa. Kami yang di sorga. Paduan suara kasih karunia disilahkan. Memuji
kasih. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tangan apalah yang kanan. Umat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu 29 November 2020 sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah secara online yang disiarkan hari ini. 2. Berita duka. Telah kembali dalam kemuliaan Bapa di sorga pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020 pukul 17 WITA di Denpasar, Bapak Yosias Alfred Moningka dalam usia 67 tahun. Pemakaman dilaksanakan pada hari Minggu 22 November 2020 di Taman Makam Kristen MPAG Mumbul. Almarhum terdaftar sebagai warga jemaat GPIB Kasih Karunia di sektor pelayanan Antioquia.
Mohon dukungan doa warga jemaat bagi keluarga berduka. Terima kasih. 3. Ucapan terima kasih tim penggalangan dana lahan. Tim penggalangan dana lahan GPIB Kasih Karunia Denpasar mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan dana lahan bulan Oktober 2020 lewat kotak dana lahan. Jumlah hasil pengumpulan bulan Oktober 2020 sebesar 34.806.600 rupiah. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak Ibu warga jemaat. 4. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Wilhelmina Johannes yang telah melayani firman Tuhan dalam ibadah minggu saat ini. Dan terima kasih juga disampaikan kepada Diaken Penatua, pianis organis, pemandu lagu, paduan suara atau vokal grup, multimedia, tim keamanan, parkir. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. Demikian warta jemaat hari ini. Pelayan firman, penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu Advent pertama. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari berdiri. Jemaat, jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilan saudara di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Sang-sang bagaimana Yesus datangmu, Engkau terang bulan, Engkau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.